Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi dan puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki bulan kedua daripada bulan September ya, dan di bulan ini juga kita akan memasuki tema yang baru, yaitu Suffering for the King, kalau tidak salah ya. Itu menderita bagi sang raja. Nah, tapi saya tidak akan membahas itu. Saya mengingatkan kita. Dan juga di bulan yang lalu yang sudah kita lalui, yaitu Declaring King's Mandate ya. Tentu kita tidak akan melupakan begitu saja bulan yang lalu. Dan kita juga bersyukur kalau sudah KLC yang sudah kita lalui kemarin, dan puji nama Tuhan bisa berjalan dengan baik. Ya, saya percaya bahwa setiap para leaders yang mengikutinya pasti exciting, pasti ada sesuatu yang kita bisa dapatkan untuk memacu adrenalin kita untuk lebih lagi melakukan dalam pelayanan kita. Dan saya percaya pasti kita punya hal-hal baru ya. Pasti kita akan mendapatkan hal-hal baru untuk kita bisa lakukan, kita langsung bisa aplikasikan. Dari mendengar apa yang mereka saksikan, dari apa yang mereka utarakan, bahkan semua perjalanan hidup pelayanan mereka, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, luar biasa. Saya secara pribadi begitu exciting ya. Kalau bisa saya bisa ikuti semuanya, apalagi ada workshop yang begitu, yang bagus gitu. Ada workshop yang memang wah, yang mana yang mau saya pilih ya? Ini apa itu gitu. Tapi ternyata ya saya tidak bisa membagi badan saya untuk ke sana. Ya walaupun ada PowerPoint-nya atau materinya ya. Tapi kalau kita tidak mendengar yang disampaikan, ya adalah yang hilang gitu loh, informasi yang hilang. Karena apa yang disampaikan dan apa juga yang tertulis pasti kan ada yang mungkin beda gitu. Makanya pentingnya untuk bisa kita dengar secara langsung, dan tapi ya ternyata tidak bisa saya mengikuti semuanya. Ya bertolak daripada itu ya, kita mensyukuri bahwa apa yang sudah mereka sampaikan itu juga mengingatkan kita ya, bahwa di Alkitab juga ada kisah bagaimana Yosua ya, masa peralihan dari kepemimpinan yang lama kepada generasi berikutnya, dan tidak berhenti begitu saja ya, terus tongkat estafet itu bisa berjalan. Dan apa juga yang disaksikan lewat KLC itu juga kemarin itu ya, keberhasilan daripada pelayanan itu tidak lepas daripada apa yang dilakukan pemimpin sebelumnya. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa apa sih yang mereka lakukan, para pemimpin-pemimpin sebelumnya, tentu tidak lepas daripada memilikinya hubungan pribadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, penasihat yang ajaib, kerajaan yang tak tergoncangkan, dan Raja Damai itu. Dan kita melihat bagaimana kehidupan para pemimpin sebelumnya, dan ya ada baik ada jeleknya mereka, tetapi kita bisa belajar dari mereka. Dan saya tidak akan membahas akan hal itu, tapi saya akan mari kita renungkan di Yosua pasal 1 ayat 8 ya. Jadi ini di sini dikatakan, saya akan bacakannya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan ini suatu warning buat generasi berikutnya, bahwa tidak boleh macam-macam ya, tetap ya memperkatakan kitab Taurat itu yang menjadi fondasi pertama ya. Masa peralihan itu ya, generasi sebelumnya dan berikutnya, satu hal ditekankan sebagai dasar gitu, bahwa merenungkan
ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu artinya kebenaran itu jangan engkau lupa, tetapi renungkan itu siang malam. Gitu. Ya, ada dasar yang harus yang pokok ya menjadi fondasinya, yaitu memperkatakan di Taurat itu. Jadi kita tidak bisa lepas dari kebenaran, kita tidak bisa lepas dari dari perkataan sang raja gitu. Dan terus ditekankan di sana bahwa renungkanlah itu siang dan malam, ya. Tidak hanya satu hari, ya, tidak hanya satu kali saja gitu, tapi siang dan malam ya setiap hari gitu. Supaya engkau bertindak hati-hati. Nah itu ya tujuannya, supaya bertindak hati-hati gitu. Ya, jadi supaya tidak macam-macam gitu. Dan apa yang kita melihat fenomena sekarang ini yang terjadi ya di TV ya, saya sangat miris melihatnya ya. Ya mungkin sudah kita dengar ya, polisi membunuh ajudannya dan sangat tidak baik ya. Apalagi kita tahu bahwa mereka itu, kalau kita lihat dari agamanya ya, agama Kristen gitu ya, tetapi ya itulah tidak sebuah jaminan, tidak menjadi jaminan. Saya percaya kalau ia memperkatakan kitab Taurat ini ya dan merenungkannya siang malam, ya saya percaya tidak mungkin dia akan melakukan itu. Tetapi kita tidak bisa juga menghakimi dia, tapi apa yang kita lihat ya itu yang terjadi ya. Tentu orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha Kuasa ya, pasti dia akan memiliki kasih terhadap sesamanya ya. Tidak mungkin ia akan memperlakukan sesamanya seperti binatang ataupun tidak merasa kasihan gitu ya. Oke, itu keluar dari topik itu dan sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil ya. Bukan hanya kita bertindak hati-hati, tapi perjalanan kita juga berhasil, dan kemudian ditambahkan engkau akan beruntung ya. 3 poin dari sini yang kita bisa pegang ya. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian kalau ini baca mungkin ada rema yang pemahaman yang berbeda-beda, tetapi apa yang saya dapatkan di sini bahwa ketika kita memiliki fondasi, yaitu merenungkan kita Taurat itu siang dan malam ya, pertama sekali kita akan bertindak hati-hati ya, dalam segala hal apa yang kita kerjakan, dan perjalanan kita akan berhasil, apakah itu di dalam pekerjaan kita ataupun dalam pelayanan kita, apa saja yang Tuhan percaya kepada kita. Berhasil dalam hal ini ya bukan berarti banyak uang gitu, bukan itu ya, tidak ada kaitannya dengan itu. Artinya berhasil lah kita bisa mewarisi ke generasi berikutnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana generasi sebelum dan generasi baru bisa mewariskan, dan inilah yang diwariskan kepada Yosua, yaitu janganlah engkau lupa. Yaitu kita sekarang ini sebagai orang yang percaya, sebagai warga kerajaan ya, janganlah kita lupa memperkatakan itu, bukan hanya kepada diri kita, tetapi juga buat generasi berikutnya ya, melalui anak-anaknya yang sudah Tuhan percaya kepada kita. Dan itu tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Paling tidak itulah yang kita bisa wariskan kepada mereka, yaitu kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa bertindak hati-hati, mereka berhasil di dalam setiap perjalanan mereka, berhasil, dan juga mereka beruntung ya di dalam kehidupan mereka ya. Apakah itu mungkin di dalam bisnis mereka atau di dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, pasti Tuhan buat berhasil ya. Karena itulah yang diperkatakan Tuhan. Tetapi dasarnya adalah merenungkan firman Tuhan. Nah, dari kisah yang disampaikan kemarin di KLC itu ya, semua para pemimpin yang telah membuka dan merintis pelayanan itu, saya percaya bahwa pasti mereka telah diwariskan kebenaran, dan pasti
pasti mereka tidak lepas daripada merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan sehingga mereka dapat bertindak hati-hati dalam pelayanan mereka. Dan kita melihat ya kesaksian mereka itu kemarin ya, kalau Bapak Ibu bisa mengikuti, dan luar biasa sekali. Dan saya hanya duduk diam dan apalah yang bisa saya buat gitu ya, saya belum bisa melakukan apa yang mereka kerjakan. Tapi paling tidak kita, walaupun saat ini mungkin kita belum merintis apa-apa ya, tetapi Tuhan pasti pakai kita dalam pelayanan kita untuk memperlengkapi kita ya. Apa yang sudah mereka saksikan itulah memperlengkapi kita untuk pelayanan kita nanti, apakah itu di dalam keluarga kita ataupun di luar, dimanapun kita nanti dipakai Tuhan ya. Dan biarlah apa yang kita renungkan pagi ini, yang sudah kita dengar lewat Yosua pasal 1 ayat 8 ini, supaya kita tak jemu-jemu ya untuk memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkan firman Tuhan itu siang malam. Nah, kita sekali lagi saya ulang bahwa dengan kita melakukan itu ada tujuannya ya, supaya kita bertindak hati-hati dan supaya perjalanan kita berhasil, dan bukan hanya berhasil tapi itu juga membuat kita beruntung di dalamnya ya. Saya percaya melalui firman Tuhan pagi ini kita dikuatkan dan kita tetap gaspol, semangat ya, iman kita semakin diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi.